Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta keistiqomahan dan memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu yang sangat mulia ini ya, di majelis Tadabbur Kanan Majelis Al-Kauni. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya jamaah, saya Miftahul Khairi yang akan memandu acara pada hari ini. Ya. Dan marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk keberkahan acara kita pagi hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Farhan Nur Khafif dari Ma'had Askar Kauni Ar-Raisah Bukit Tinggi. Sudah ada Ananda Farhan? Sudah Ustaz. Oke, sudah siap? Alhamdulillah sudah Ustaz. Alhamdulillah, ya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur. Dzalikal yaumul wa'id. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Sadaqallahul azim. Oke, untuk Ananda Farhan bisa stay dulu ya. Ustaz mau bertanya-tanya. Untuk Ananda berapa usianya sekarang? Sekarang 14 Ustaz. Sudah 14 ya, alhamdulillah. Sudah berapa tahun di Ma'had Askar Kauni? Sudah 4,5 tahun Ustaz. Sudah 4,5 tahun ya, alhamdulillah. Mungkin ada cita-citanya apa nih Ananda Farhan nih, supaya nanti bisa didoakan oleh jamaah semuanya yang ada di sini. Mau jadi Ustaz. Alhamdulillah ya, semoga ya untuk para jamaah kita doakan Ananda Farhan dan juga santri-santriwati Askar Kauni, semoga Allah mudahkan ya untuk proses menghafalkan Al-Quran serta nanti mengajarkannya. Nah, Ananda Farhan ini alhamdulillah sudah jumlah hafalannya adalah 13 juz ya, Ananda Farhan ya. Iya Ustaz. Alhamdulillah, semoga Allah istiqomahkan dan Allah mudahkan sampai 30 juz ya. Oke, jazakallah khair Ananda Farhan. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Ya, kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah Ustaz Khairi. Alhamdulillah. Baik, langsung kita mulai untuk pemaparan materi Ustaz ya. Baik. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Jemaah Majelis Al-Kauni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi Jumat berkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kebahagiaan, dalam kenikmatan, dan kita juga sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ringankan beban saudara-saudara kita menjadi korban erupsi Semeru. Mereka yang wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya dan Allah jadikan mereka semuanya syahid di jalan Allah. Mereka yang menjadi korban yang masih tinggal, semoga diberikan kesabaran dan diberikan kehidupan yang lebih baik lagi daripada kehidupan yang sebelumnya. Juga buat semua saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, dan semua mereka yang sedang punya hajat, semoga Allah kabulkan semua hajatnya. Al-Hazimiyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan lapang hati saya mengajak kepada saudara-saudara kita semua yang ikutan kajian Majelis Al-Kauni ini, mari sama-sama kita ringankan beban saudara-saudara kita korban Semeru. Bagi mereka yang mau berinfak, silahkan infak untuk bisa menyampaikan bantuan terbaik buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga itu bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang menjadi korban, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah senantiasa dijauhkan dari kita semuanya. Dan sesungguhnya musibah adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita, dan semoga Allah lindungi kita semua, keluarga yang kita cintai, dan semua orang-orang yang kita sayangi dari musibah yang menimpa. Dan hari ini kita akan bahas surat Qaf, surat 50 ayat 20 sampai 22. Bagi sahabat-sahabat yang belum menyiapkan Al-Quran, silakan buka Al-Qurannya, surat 50 ayat 20, dan insya Allah kita akan mulai baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat jauh. 3 ayat pagi hari ini kita akan bahas. Sahabat sekalian rahmati Allah, kita berdoa pada Allah, semoga Allah berikan kita semuanya hati yang lapang untuk memahami ayat-ayat Allah, dan semoga Allah jadikan kita semuanya mudah untuk menghafalkan dan mengamalkan ayat-ayat ini. Ayat 20. Wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Dalam surat Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiuplah sangkakala. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sangkakala di surah Az-Zumar ayat 38 kalau tidak salah. 2 kali. Ditiuplah sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, maka semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya mati kecuali mereka yang Allah kehendaki. Summa nufikha fihi ukhra, lalu kemudian ditiupkan lagi sangkakala yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Tadinya mereka semuanya mati ketika sangkakala pertama ditiupkan, maka ketika sangkakala kedua yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Israfil, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka mereka yang tadinya mati mereka kemudian berdiri
mereka bangkit dan mereka menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 20 ini, wa nufikha fis-sur, ditiupkanlah sangkakala. Ini adalah sangkakala yang kedua. Zalika yaumul wa'id, dan inilah hari yang diancamkan. Diancamkan buat siapa? Diancamkan buat mereka semua, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya tentang hari kebangkitan. Dalam hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Kaifa an'am? Bagaimana aku bisa hidup tenang? Wa sahibul sur, sementara malaikat pentiup sangkakala qad iltaqama sur, dia sudah siap meniupkan sangkakalanya. Lalu kemudian dia mengernyitkan dahinya. Bayangkan, malaikat Israfil sudah masukkan itu ke dalam mulutnya, lalu dia mengernyitkan dahinya, dia pincingkan matanya, lalu kemudian dia menatap ars, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala. Kaifa an'am? Bagaimana aku bisa tenang, kata Rasulullah SAW, padahal Israfil sudah begitu siap sedia meniupkan sangkakala. Lalu para sahabat merasa merinding mendengarnya. Lalu kemudian mereka mengatakan, mereka bertanya pada Rasulullah, wa madza qulna? Apa yang bisa kami ucapkan ketika dalam kondisi kayak begini ya Rasul? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala dan Dia adalah sebaik-baiknya penolong. Harus senantiasa merasa waspada, sahabat sekalian rahmati Allah, bahwa kapanpun hari kiamat bisa terjadi. Rasulullah SAW sudah 15 abad yang lalu menyatakan bahwa sangkakala sudah ada di mulutnya malaikat Israfil dan ia sudah siap untuk meniupkannya. Tak kebayang oleh kita bahwa bagaimana tiupan pertama bisa menghancurkan segalanya. Padahal Semeru saja yang baru mungkin 3-4 hari yang lalu terjadi, itu sudah membuat semua orang di sekeliling itu merasa ketakutan, merasa terancam, merasa tidak aman. Maka inilah dzalika yaumul wa'id, itulah hari yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hari kiamat disebut dalam ayat 20 ini yaumul wa'id, hari yang diancam. Padahal hari kiamat itu namanya banyak sekali. Yaumul qiyamah, hari bangkit. Yaumul ba'as, hari juga kita dibangkitkan. Yaumun nusyur, kita semuanya dikumpulkan. Yaumul hasyr, kita semuanya sama dikumpulkan. Dalam surat Qaf saja disebut yaumul khulud, bisa juga sebagai hari yang senantiasa kekal, atau yaumul khuruj, hari semua kita dikeluarkan. Dan hari kiamat ini namanya satu, satu entitasnya, tapi namanya banyak, menggambarkan kedahsyatan, kebesaran, keagungan, kehebohan. Bahkan dalam surat Abasa disebut faidza ja'atis-shakhah, disebut sebagai shakhah, hari yang memekakkan telinga. Tapi di hari ini, di ayat ini, ayat 20, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat sebagai dzalika yaumul wa'id. Itulah hari yang diancamkan. Hari yang diancamkan buat siapa? Buat mereka yang tidak beriman kepada Allah, buat mereka yang tidak percaya tentang hari kebangkitan. Maka kita akan lihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang terlindung oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Dan mereka yang mendapatkan lindungan Allah di hari kiamat ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang nanti akan dapatkan naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil, yang takut pada Allah dan mencintai rakyatnya. Dan yang kedua, syabun nasyafi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam taat ibadah pada Allah. Yang ketiga,
Rajulani tahabbani fillah, dua orang yang saling mencinta karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kalau mereka kumpul, mereka berkumpul karena Allah. Kalau mereka berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Mereka yang senantiasa selalu pengen sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Dan masjid adalah tambatan hatinya. Saya sudah sebut 4, maka tinggal 3 lagi. Sekarang buat sahabat-sahabat semua yang ikut di kajian ini, sebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari itu. Maka sekarang yuk sama-sama, kalau pengen dapatkan hadiah buku-buku Usbop, tulis di chat room, di kolom chat, 7 golongan itu yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, siapa saja. Sama-sama ya, tulis cepet-cepetan. Yang paling cepat dan paling benar jawabannya nanti akan diumumkan oleh Ustadz Khairi siapa pemenangnya dan akan mendapatkan buku-buku Usbop. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan Usbop berdoa semoga kita semuanya, termasuk keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, semoga nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah dan mendapatkan keselamatan nanti di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Usbop tunggu ya. 7 golongan itu apa aja? Silakan tulis di kolom chat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat yang belum tahu. Ayat 21. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Dan yang rahmati Allah, di hari kiamat nanti, hari kiamat yang diancamkan buat orang-orang kafir, setiap manusia, kita, siapapun juga, diri kita, keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, cucu kita, besarkah, kecilkah, dewasakah, mudakah, tua, atau siapapun juga, semuanya akan datang dan mengalami ini. Mengalami apa, Sob? Di hari kiamat kita masing-masing akan digiring oleh malaikat. Malaikat yang giring dan kemudian syahid dan menyaksikan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkhutbah dan membacakan waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid. Dan ketika itu orang-orang bertanya kepada Utsman bin Affan, apa yang dimaksud sa'ikun? Yang menggiring. Lalu kemudian dia mengatakan, Utsman bin Affan mengatakan, sa'ikun itu adalah malak, seorang malaikat. Jadi masing-masing kita nanti bakal digiring oleh malaikat. Supaya tidak lari, nggak kabur. Digiring kemana? Digiring untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan yaumul hisab, akan dihisab. Dan kita akan merasakan mizan, ditimbang amal kita. Banyakkah yang lebih banyak beratnya, amal kebaikannya, atau amal keburukannya. Wasyahid. Dan Utsman bin Affan mengatakan, ada saksi yang menggiringnya. Selain malaikat, Utsman bin Affan mengatakan bahwa syahid itu adalah amal yang pernah diperbuatnya. Dan ada juga yang mengatakan, ulama tafsir mengatakan bahwa sa'ikun adalah malaikat, sementara syahid itu adalah anggota tubuhnya, dirinya. Karena seperti dalam surat Yasin ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Di hari itu kami kunci mulut mereka, manusia, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, bersaksi pada kami kaki mereka atas apa yang mereka dulu pernah lakukan. Jadi syahid ini, ada ulama yang mengatakan bahwa yang bersaksi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah anggota tubuhnya. Tangannya berbicara, kakinya bersaksi atas apa semua amal yang pernah kita lakukan. Syahid itu bisa jadi malaikat juga. Syahid itu bisa jadi amalnya, sebagaimana ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan syahid itu
Yang bersaksi itu bisa jadi anggota tubuh kita sendiri. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan di hari itu, semua kita manusia akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat penggiring di belakang kita. Kebayang ya rahmati Allah, di hari itu enggak ada lagi mampu kita bisa berkata dusta. Kita tidak bisa memungkiri. Orang-orang yang banyak sekali berdalil dan memiliki hujah, pandai sekali bicara, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulut terkunci, dan berbicara itu adalah tangan, kaki, amal, atau malaikat pencatat yang ada di kanan dan kiri kita, raqib dan atid. Maka ketika itu semuanya keluh, semuanya bisu. Karena sebagaimana surat Yasin ayat 65, bahwa mulut kita ini dikunci oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita di hari itu, di hari kiamat, hari yang diancamkan, bakal Allah kunci. Lalu kemudian berbicara tangan kita, bersaksi kaki kita atas setiap apa yang dulu pernah kita lakukan. Karena itu, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah, perbanyaklah melakukan amal saleh dengan semua anggota tubuh kita ini. Dan ketahuilah, anggota tubuh yang ada di bumi ini yang bersama kita, apakah itu namanya kepala, apakah itu telinga, apakah itu mata, apakah itu mulut, hidung, wajah, tangan, kaki, semuanya. Nanti itu adalah anggota tubuh yang sama yang akan kita bawa ketika hari berbangkit. Anggota tubuh yang sama yang akan merasakan kita berjalan di atas sirat, dan anggota tubuh yang sama yang akan merasakan indahnya, nikmatnya surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam surga. Atau naudzubillah, anggota tubuh yang sama yang akan merasakan panasnya api neraka. Semoga Allah jauhkan kita dan keluarga yang kita cintai dari panasnya api neraka. Jadi anggota tubuh ini jaga. Semua anggota tubuh ini jaga. Karena mereka semuanya akan bersaksi. Tidak hanya cuma anggota tubuh. Bumi yang kita pijak, maka bumi itu juga akan bersaksi. Surah Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Apabila bumi dikoncang dengan goncangan amat dahsyat, dan kemudian bumi mengeluarkan apa yang ada dalam kandungannya. Lalu kemudian manusia mengatakan, apa yang terjadi dengan bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Lalu kemudian bumi menceritakan semua kisah yang disimpannya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena Rabbmu saat itu mengizinkan bumi untuk berbicara, bersaksi. Karena itu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid ayat 21. Masing-masing kita nanti di hari kiamat dalam kondisi kita ketakutan, dalam kondisi kita kepanikan, dalam kondisi kita nggak bisa lagi kenal dengan orang tua kita, ibu kita, ayah kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita, semua kita nggak bisa. Dari semua orang yang kita cintai, dari semua orang yang kita kenal. Dan masing-masing kita akan digiring oleh malaikat pengiring, dan kemudian masing-masing kita akan dihadirkan saksi. Saksi dari malaikat, saksi dari dirinya, saksi dari amalnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Ayat 22. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Manusia itu ghaflah. Termasuk saya, Anda, kita semua lalai. Lebih banyak lalainya daripada banyak mengingat Allah. Maka ini yang disebut oleh Rasulullah SAW.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, maka ucapkanlah ucapan kebaikan. Kalau tidak bisa, banyaklah diam. Laqad kunta fi ghaflatin min hada. Kita ini banyak lalainya. Banyak tidak ingatnya. Banyak lupanya. Termasuk juga banyak lupa terhadap dahsyatnya hari kiamat. Fakashafna anka ghita'aka, lalu kemudian kami singkapkan tutup yang menutupi matamu. Fabasaruka al-yawma hadid, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Tidak cuma penglihatan, pendengaran juga tajam. Tiba-tiba nanti di hari kiamat semua kita pasti bakal ingat. Pasti kita bakal sadar. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Di hari itu, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan singkapkan pandangan kita. Ketika amal-amal kebaikan yang kita kerjakan ditaruh dalam timbangan mizan, maka ketika amal-amal itu dihadirkan, kita bakal ingat bagaimana kita mengerjakannya, bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita menikmatinya amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Bersama siapa kita mengerjakannya, di mana tempatnya, hari itu kita bakal ingat. Demikian juga amal-amal keburukan, amal-amal maksiat yang kita kerjakan, hari itu kita bakal ingat. Mungkin dulu kita pernah makan di kantin, di warteg, kita mengambil makanan yang menurut kita biasa saja dan kita tidak mau mengakui untuk bayarnya. Kita curang. Kecurangan itu bakal terlihat dengan jelas. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kelihatan dengan jelas. Obrolan, gosip, mengumbar aib saudara-saudara kita sendiri yang kita kerjakan bersama teman-teman kita. Padahal dulu kita anggap remeh. Tapi begitu dihadirkan, diperlihatkan, maka kemudian kita bakal melihat dengan jelas betapa jijiknya pembicaraan itu, betapa tidak enaknya majelis itu ketika kita membicarakan aib saudara-saudara kita, meskipun dengan orang-orang yang kita kenal. Maka hari itu pandangan kita begitu jelas. Kalau dalam surat Maryam, asmi' bihim wa absir yawma yatunana. Asmi' bihim, betapa tajamnya pendengaran mereka di hari kiamat. Wa absir, betapa jelasnya pandangan mereka di hari kiamat. Yauma yatunana, di hari mereka semuanya datang menghadap kami. Jadi karena itu, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kondisi hari kiamat yang dibocorkan oleh Allah. Karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, Allah memberitahukan kepada kita bahwa di hari kiamat itu yang ada adalah penyesalan. Baik orang yang berbakti, yang taat, maupun orang yang suka maksiat sama-sama menyesal. Orang yang berbakti itu, mereka menyesal kenapa mereka tidak tambahkan ketaatannya kepada Allah. Mengapa mereka tidak begitu sering meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah. Orang-orang yang baik aja menyesal. Apalagi orang-orang pemaksiat. Mereka semuanya akan menyesal. Karena itu, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini rahmat Allah diberitahukan lewat ayat-ayatnya kepada kita bahwa dahsyatnya hari kiamat itu akan membuat semua orang menyesal. Karena itu perbaiki hidup kita. Saya berwasiat untuk diri pribadi dan kepada semua sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yuk perbaiki hidup kita untuk senantiasa lebih taat lagi,
lebih bertakwa lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semua amal fardu yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya dan kerjakan amal-amal sunnah yang Allah perintahkan dengan sebanyak-banyaknya. Maka kalau kita sibukkan hidup kita untuk bakti, taat pada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ridho pada kita. 3 ayat kita bahas pada hari Jumat pagi yang berkah ini, ayat 20 sampai 22. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita bersama. Sekali lagi saya akan baca dan habis ini kita akan diskusi tentang dahsyatnya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur. Dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dengan Al-Qur'an. Silakan Ustaz Hairi. Jazakallah khairan Ustaz ya. Masya Allah, materinya sungguh sangat luar biasa. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz dari Ummu Taki ya, dari Ummu Taki. Mohon izin bertanya Ustaz, dari penjelasan Ustaz, apabila sudah bertaubat, apakah aib-aib manusia akan tetap diperlihatkan di hari kiamat? Ustaz. Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sattar, zat yang paling menutupi aib-aib hambanya. Jadi tidak ada manusia yang mulia. Saya mampu berbicara begini bukan karena hebat, bukan karena bisa. Namun sesungguhnya karena aib saya masih Allah jaga dan Allah lindungi, Allah tutupi. Kalau aib-aib saya dipertontonkan di hadapan kalian, pasti saya nggak berani muncul dan saya tidak berani untuk berkata apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menanti kita semuanya untuk bertaubat. Innallaha yabsutu yadayhi bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadayhi bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan kedua tangannya. Hadis ini hanya personifikasi. Bukan berarti Allah memiliki dua tangan. Allah bentangkan kedua tangannya di waktu siang agar orang yang berdosa di waktu malam sempat untuk bertaubat. Dan Allah bentangkan kedua tangannya di waktu malam agar orang yang berdosa di waktu siang sempat untuk bertaubat. Allah senantiasa menyambut, Allah senantiasa berharap kita semuanya bertaubat pada Allah. Pagi, petang, siang, malam. Pintu taubat nggak pernah Allah buka. Kalau pintu rizki, kadang Allah bentangkan, kadang Allah tutup. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah bentangkan rezeki buat hamba yang Allah suka, dan Allah sempitkan. Allah tutup pintu rezeki buat hamba yang Allah suka. Rezeki ya, diulang. Pintu rezeki kadang-kadang Allah buka, kadang-kadang Allah tutup buat hambanya. Tapi pintu taubat nggak pernah Allah tutup. Nah, karena itu, apakah nanti aib-aib kita bakal Allah Subhanahu wa taala pertontonkan kalau kita sudah bertaubat? Kalau kita sudah bertaubat, maka insya Allah Allah akan terima taubat kita dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi sebagaimana dalam surat Furqan ayat-ayat 60 sampai 70-an, ada 3 dosa besar yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang syirik kepada Allah, orang yang berzina, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan yudha'af lahul adzab wa yakhlud fihi muhana. Mereka akan mendapatkan azab double dan mereka akan masuk neraka jahanam secara hina. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, lalu mereka mengerjakan amal saleh. 3 dosa besar ditutup dengan 3 amalan. Taubat, iman, dan amal soleh. Faulaika, maka mereka yang mengerjakan taubat, iman, amal soleh ini, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, semua kesalahan mereka, dosa-dosa mereka diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hasanat,
menjadi kebaikan, menjadi pahala. Jadi kalau ditanya apakah kalau sudah bertobat, aib-aib kita bakal Allah tampakkan? Enggak. Allah akan ubah dosa itu menjadi pahala untuk kita semua. Demikian, Umutaki. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Untuk yang kedua ini hampir sama redaksinya, Ustaz. Dari Ibu Nunung Nuria, ya. Dosa atau kesalahan yang sudah diampuni itu masih akan tetap diperlihatkan nanti. Jadi dari Ibu Nunung, Ustaz. Jadi apakah dosa atau kesalahan yang sudah diampuni itu apakah masih akan diperlihatkan? Ya. Jadi dosa-dosa kita tadi jawabannya sama itu. Ya. Kalau bertaubat, insya Allah akan Allah ampuni. Baik. Nah, kita sebelum membacakan di kolom chat ada yang raise hand, Ustaz, dari Silakan. iPhone Alip, ya, dari operator mungkin bisa di open mic dari Pak Alif, ya. Silakan, Pak. Ya, halo Pak Alif. Pak Alif, atau ke ini dulu, Ustaz, ke Ibu Siti Yamtina. Assalamualaikum. Oh ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Alif langsung bertanya ke Sehat, Ustaz? Sehat, alhamdulillah Pak Alif. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mau bertanya ini tadi dipencet-pencet kok nggak mau. Ya, Salam silakan. kangen juga buat semuanya. Ya. Seseorang yang bertaubat dalam konteks sesungguhnya, namun dalam menjalankan taubatnya itu selalu menjadikan istiqomah, tapi dalam hal-hal tertentu secara manusiawi kadangkala godaan itu sedemikian besar. Sejauh mana kita mampu untuk selalu menjaga taubat kita itu yang kadangkala menjadi manusia itu naik turun, Ustaz. Ya. Ada nggak sesuatu amalan atau hal-hal yang bisa diberikan kepada kita agar kita selalu terjaga, Ustaz? Terima kasih. Siap, Alif. Semoga Pak Alif dan keluarga Allah jaga, Allah lindungi, Allah rahmati. Cara menjaga konsistensi taubat kita. Nah, caranya dari Rasulullah SAW, inilah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min sab'ina marrah wa fi riwayatin aksar min mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar, minta ampun pada Allah, dan aku bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain, aku bertobat dan beristighfar pada Allah lebih dari 100 kali. Kalau pertanyaan Pak Alif adalah bagaimana cara menjaga konsistensi taubat kita, nah ini terapi yang diajarkan oleh Rasulullah. Setiap hari, setiap pagi, coba beristighfar 70 kali atau 100 kali. Istighfarnya gimana, Sob? Istighfar bisa astagfirullahaladzim, 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 yang ringan, yang ringkas. Kalau mau lebih nikmat lagi, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar 70 kali itu adalah terapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan Rasul buat umatnya. Dalam sebuah safar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa sih kita harus beristighfar 70 kali dalam sehari?" Lalu kemudian Rasulullah SAW tanya balik kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, adakah manusia yang mengerjakan dosa 700 kali dalam sehari? Adakah orang yang tega melakukan dosa 700 kali dalam sehari?" Dipikir oleh Ibnu Abbas, nggak ada ya kayaknya Rasul. Nah, itu dia. Istighfar sekali kebaikan itu akan menghadirkan 10 balasan. Maka kalau istighfar kita 70 kali, sebanyak-banyaknya kita melakukan dosa selama 24 jam, insya Allah nggak nyampe 700 kali. Nah, karena itu terapi dari Rasulullah istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Minimal 70 kali dalam sehari.
Lebih nikmat kalau pakai Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Khalaqtani, engkaulah penciptaku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku selalu bergantung dengan keputusan dan janjimu selagi aku mampu. Abu laka bi ni'matika alayya, aku mengakui segala nikmat yang kau berikan padaku. Wa abu bi dzambi, dan aku pun mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ampuni aku ya Rabb. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali hanya engkau ya Rabb. Itu Sayyidul Istighfar. Ada ulama yang mengatakan Sayyidul Istighfar itu setara dengan 70 kali istighfar. Namun saya mengatakan kalau bisa istighfar 70 kali bagus. Bisa baca Sayyidul Istighfar 70 kali dalam sehari juga lebih bagus lagi. Demikian Pak Alif. Ya, jazakallah sebab. Untuk selanjutnya sebab kita sapa Bu Siti Yamtina. Ya, Silakan Bu Siti Bunda. Yamtina. Dari Sukoharjo. Bisa Bunda Siti Yamtina. Oh ya, bisa di open mic. Tadi sudah bertanya di chat, Ustaz. Mungkin Ya, mau ini baru lebih bisa. lanjut. Silakan. Baru bisa di unmute-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Pertanyaannya banyak sudah suaranya terjawab. semangat banget ini. Ya. Kasih tahu Habis dulu menangis umurnya nih. berapa, Bunda? 75. Oh, Masya Allah, 75 tahun. Mohon, Bunda Siti mohon maaf. Yamtina ini bersama 75. 113 orang di Sukoharjo lagi sedang wakafkan tanah mereka untuk dibangun pesantren. Pesantren apa namanya, Bunda? Astagfirullahaladzim. Sudah itu Ustaz sudah jadi asramanya, alhamdulillah. Kemarin Udah jadi asramanya? Iya, Ustaz Hilal ke sini melihatnya. Kami sudah pasang itu listriknya. Dari PLN sudah dipasang jadinya. Mudah-mudahan nanti bisa saya minta izin untuk KKS-nya numpang di sana dulu. Boleh dong, boleh. Insya Allah. Insya Allah. Ya, buat semua sahabat-sahabat yang memperwakaf membangun Mahat Askar Kauni di Sukoharjo, nama mahatnya Pak Al-Ikhlas ya Bunda? Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas. Silakan nanti hubungi Bunda Siti Yamtina kalau mau berwakaf. Insya Allah anak-anak penghafal Quran di sana akan tinggal dan mereka semuanya akan jadi generasi penerus kita. Lanjut silakan Bunda Siti Yamtina. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang sudah jawab dalam jawaban Ustadz Bobi tadi. Ya. Kemudian saya akan dalam chatting saya menanyakan apakah harus dengan menjalankan sholat taubat gitu. Tapi tadi banyak terjawab di situ. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, kalau 70 kali istighfar itu apakah harus sekali duduk atau setiap kali kita sambil beraktivitas, atau khusus untuk kita membaca istighfar itu 70 kali itu Ustadz? Karena kami kalau duduk lamaan juga agak sudah ini ya harus diselingi dengan jalan, kemudian duduk lagi, kemudian dengan aktivitas yang lain gitu. Terima kasih. Lalu dengan sholat taubatnya itu Ustadz, apakah kita harus selalu kita bersolat taubat gitu? Makasih. Baik. Istighfar itu sekali duduk atau bisa dibagi-bagi? Jawabannya bisa dibagi-bagi. Jadi tadi sebagaimana hadis yang saya sebutkan, dalam sehari istighfar dan taubat saya kata Rasulullah 70 kali. Boleh dibagi 10-10 boleh. Habis setiap sholat atau 30-30. Jadi 2 sesi boleh. Atau kalau mau yang terbaik, Bunda Siti Yamtina dan semua sahabat Majelis Al-Kauni, yang terbaik adalah sebelum subuh di waktu sahur. Surah Al-Imran ayat 14, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dan ini juga sama seperti dalam surah Az-Zariyat dari mulai ayat 15, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika musinin
kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ayat 15 sampai 20. Ciri-ciri orang bertakwa yang kelak nanti akan menghuni jannah Allah yang indah, yang mengalir berbagai macam mata air di dalamnya. Mereka adalah salah satu cirinya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu-waktu sahur menjelang subuh mereka istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi kalau pengen tahu istighfar yang paling nikmat, yang paling indah adalah di waktu sahur, sebelum subuh. Dan sholat taubat, apakah bagus Ustaz? Kalau sholat taubat biasanya memang, kalau saya diajarkan oleh guru saya, Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafat Ajul Arifin, atau Abah Anom Suryalaya, beliau mengajarkan sholat taubat itu dilakukan sebelum sholat tahajud. Jadi sholat pertama yang kita lakukan selain syukur wudu adalah sholat taubat. Lalu kemudian ketika kita sujud, kita sebut, kita teriakkan nama Allah kencang-kencang dalam hati. Sampai hati kita bergetar, kita sebut Allah, gitu. Tapi tidak bersuara. Sampai air mata netes, sampai merasakan kita minta ampun dan semua dosa-dosa kita. Jadi sholat taubat itu dilakukan pada malam hari. Bisakah sholat taubat di lain waktu, di siang hari? Jawabannya boleh. Jadi setiap kali selain waktu haram, setiap kali kita pengen, jawabannya bisa lakukan sholat taubat kapanpun juga. Sholat taubat 2 rakaat bisa dikerjakan kapanpun juga, apalagi ketika kita merasa keliru, merasa hilaf, merasa salah. Tadi saya sampaikan, istighfar yang terbaik adalah menurut Allah di waktu sahur. Surat Ali Imran dan surat Ad-Dariyat. Dan kemudian sholat taubat terbaik juga sama. Di waktu sahur, di waktu tahajud, kita minta pada Allah. Jadi sholat taubat kerjakan itu. Demikian Bunda Siti Yamdina. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Baik Ustaz, kita kembali. Waalaikumsalam. Ya, kita kembali lagi dari kolom chat Ustaz. Banyak yang bertanya. Dari Pak Arianto. Izin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar sekilas penjelasan bahwa Allah hanya menciptakan satu ketakutan. Nah, mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Arianto. Saya sendiri belum jelas maksudnya, tapi ketahuilah kalau buat mereka hamba-hamba yang Allah cintai, hamba-hamba yang Allah sayangi, mereka nggak bakal takut, mereka nggak bakal sedih. Sebagaimana surat Yunus ayat 62, Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa para kekasih Allah, mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan pernah bersedih. Jadi orang-orang yang suka taati Allah, orang-orang yang selalu memberikan hidup matinya buat Allah, mereka nggak pernah takut, mereka nggak pernah sedih. Jadi kalau ada rasa takut, hanya takut cuma sedikit saja, namun mereka hatinya tenang. Jadi selalu bersama Allah akan menjadi kebahagiaan buat kita. Orang-orang yang bersabar, pahalanya bukanlah kenikmatan, tapi orang-orang bersabar pahalanya adalah kebersamaan sama Allah. Wabasyiris sabirin. Kasih tahu kepada orang-orang sabar kabar gembira. Allah bersama mereka. Surat 2 ayat 153. Ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dan sholat itu menjadi alat penolong kamu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah sudah bersama kita, insya Allah udah nggak ada lagi takut, nggak ada lagi kita sedih. Jadi itulah yang dahsyat. Bumi ini bisa hancur, bisa runtuh, tapi kalau Allah bersama kita, kita akan merasa tenang. Ekonomi bisa hancur berantakan, banyak orang-orang yang masuk ke jurang kemiskinan, tapi Allah bersama kita tenang. Mungkin orang lihat kita ini seperti prihatin, nggak punya duit, tapi nggak tahu makanan tetap aja Allah kirimkan ke rumah kita. Keberkahan senantiasa Allah alirkan. Maka bentuknya boleh jadi bukan uang, bukannya fulus, bukannya rupiah, bukannya dolar, tapi bentuknya adalah kesehatan, bentuknya adalah keceriaan, bentuknya adalah kebahagiaan. Nggak ada yang takut tuh.
Saya masih ingat cerita seorang sahabat saya, beliaunya seorang senior manager di sebuah stasiun radio. Ini cerita sedikit terakhir ya. Pulang sore Ustadz, saat itu lewat pasar Minggu dan terowongannya lagi dibangun macet panjang. Dan saya termasuk orang-orang yang sebel banget berada di mobil, berada di ruangan ber-AC, di dalam mobilnya, dia dengarkan radio stereonya. Dan saya dengar orang klakson-klakson. Kendaraan-kendaraan, mobil, motor, semuanya klakson-klakson, semuanya marah, jengkel. Tapi Masya Allah, tiba-tiba Allah hadirkan sebuah hiburan yang kayaknya amat menjewer saya. Tiba-tiba melintas di samping mobil saya satu gerobak pemulung yang diisi oleh keluarga, satu keluarga utuh. Bapaknya narik gerobak itu di depan, ibunya ngedorong dari belakang, dan di dalam gerobak itu ada dua anak yang sedang bercengkerama. Semua-muanya lagi nyanyi bareng, dari bapaknya, anaknya, sampai ibunya di belakang. Nyanyi bareng dan mereka tertawa ceria. Di saat banyak orang yang berkendara mobil maupun motor, semuanya lagi jengkel. Pertanyaannya, kalau begitu, apa tolak ukur kebahagiaan? Tolak ukur kebahagiaan itu bukanlah fasilitas. Bukanlah berapa banyak uang di rekening maupun di kantong kita. Namun kebahagiaan itu diberikan oleh Allah buat hamba yang Allah suka. Maka enggak tuh. Boleh jadi enggak ada ketakutan sama sekali. Enggak ada kesedihan buat para hamba-hamba yang Allah cintai. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Demikian. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Selanjutnya dari Ibu Sri Mulyani. Wah, ini Menteri Keuangan. Nah, ini juga tentang pemerintahan nih, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz. Silakan. Bagaimana, Bu Menteri? Ya, bagaimana kalau kita menginfokan kepada teman kita terkait pemimpin yang zalim? Misalnya kebijakan yang dibuat seorang menteri terkait kebijakannya, namun setelah ditelaah oleh ulama, justru membuka peluang zina. Apakah ini termasuk membicarakan pemimpin tersebut, Ustaz? Kalau untuk pemimpin, maka sampaikan wabil khusus buat pemimpin yang zalim. Jadi afdhalul jihad yang terbaik adalah qaulul haq inda sultanil jair, ucapkan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Dan caranya bagaimana menyampaikannya? Diatur dalam surat Toha bahwa Musa dan Harun alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qula lahu qaulan layyinan. Sampaikanlah kepada Firaun dengan kalimat yang baik, kalimat yang bijak. Jangan pancing kemarahannya, jangan memprovokasi emosinya. Kepada Firaun yang lalim saja, Musa dan Harun alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kebaikan. Ya nanti Amirul Syuhada, pemimpin para orang-orang yang mati syahid di jalan Allah adalah seorang ulama yang berani menyampaikan kebenaran di hadapan raja yang zalim, lalu kemudian dia dibunuh dan dia mati syahid, maka dia kelak akan menjadi pemimpin bagi orang-orang syuhada. Nah, karena itu jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Dan kalaupun dikasih kesempatan untuk menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang tidak adil, maka sampaikan dengan cara yang baik. Insya Allah, la'allahu yakhsha, yadzakar au yakhsha. Mudah-mudahan dia mengambil pelajaran atau dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Saudara Heri. Baik, Ustaz. Nah, selanjutnya Ustaz dari Ibu Neng Mulyana. Amal soleh apa saja, Ustaz, yang dapat kita lakukan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita? Amal soleh apa saja yang bisa dilakukan? Tadi itu saya sebut dalam surat Furqan. Taubat, memperbaiki iman, lalu memperbanyak amal soleh. Taubat, memperbaiki iman, keyakinan pada Allah, memperbanyak amal soleh. Amal solehnya apa saja? Amal solehnya bisa sedekah.
Dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, inna sadaqa tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu akan memadamkan amarahnya Rabb, amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, bersedekahlah meski cuma hanya sebelah biji kurma. Karena sedekahmu akan memadamkan panasnya api neraka. Jadi bersedekah meski cuma sebelah biji kurma. Kalau kita saking miskinnya, cuma punya 1 biji kurma, kita mau makan, tiba-tiba ada orang yang minta, kita belah itu biji kurma, kita belah dagingnya, kita kasih kepada orang. Jadi kita bersedekah, sedekah yang kayak begitu bisa memadamkan panasnya api neraka. Nah karena itu, amalan-amalan apa saja yang bisa membuat kita bisa bertaubat dan taubat kita diterima oleh Allah? Sedekah, doa, perbanyak sholat, perbaiki sholat. Yang sholat fardu perbaiki sebaik-baiknya. Yang sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Bakti kepada orang tua juga bisa membuat kita dijauhkan dari api neraka. Tilawah Al-Quran juga begitu. Karena Al-Quran dia akan menjadi syafaat bagi kita dari paniknya, gelapnya kubur, yaumul hisab, dan panasnya api neraka. Demikian Ustaz Khairi. Baik, Ustaz. Nah, kita ada yang menyapa yang raise hand dulu, Ustaz, dari Ma'had Askar Kauni Dzul Jalali wal Ikram. Lampung. Ya. Silakan. Dari Lampung ya. Silakan dari Lampung. Siapa yang mau bertanya ini? Soalnya dimatikan Ustaz videonya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bagaimana kita beristighfar untuk orang tua yang sudah meninggal? Baik. Istighfar buat orang tua yang sudah meninggal. Ini anak santri hebat. Dzul Jalal wal Ikram binaannya Ustaz Faisal Hani. Istighfar buat orang tua yang sudah meninggal, caranya adalah sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, surat 14 ayat 41. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni orang-orang yang beriman di hari setiap amal akan engkau hisab, engkau perhitungkan. Jadi bacaannya adalah Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau doa buat orang tua yang sebagaimana diajarkan Rasulullah, ada diajarkan dalam surat Al-Isra, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dalam surah Isra cuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi boleh itu dibaca itu nak, dan itu pahalanya juga sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Atau istighfarnya Nabi Nuh alaihissalam di ayat terakhir, di ayat 28 surat Nuh. Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni setiap orang yang masuk ke rumahku dengan beriman kepadamu, dan ampuni orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, dan jangan kau tambahkan kepada orang yang zalim kecuali kehancuran dan kebinasaan. Jadi, nah itu istighfar buat diri kita, buat orang tua kita, dan kaum mukminin mukminat seluruhnya. Jadi boleh tuh baca istighfar manapun juga. Kalau yang orang tua ada maupun tiada, kalau mau yang gampang, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuplikannya ada dalam surah Al-Isra ayat 24 kalau nggak salah. Demikian. Baik, Ustaz. Nah, kita kembali lagi Ustaz ke kolom chat. Syukran Ustaz. Afwan. Dari Ibu Dwi Kartika Ustaz. Tanya Ustaz, apakah ada tanda taubat dan istighfar kita diterima? Tanda taubat dan istighfar kita diterima Ustaz. Taubat dan istighfar kita diterima adalah saat Allah lapangkan hidup kita, Allah ringankan beban kita. Jadi surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak
wa rafa'na laka dzikrak. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu Muhammad. Wa wada'na anka wizrak, dan kami hilangkan, lenyapkan dosa-dosa dari dirimu. Alladzi anqadha dhahrak, dosa yang memberatkan punggungmu. Lihat terjemah dan tafsir surah Al-Insyirah. Rupanya ayat 2 dan 3 memberitahukan kepada kita dosa-dosa itu memberatkan punggung. Jadi tadi saya sebut, kalau Allah buka aib kita, maka tidak ada di antara kita yang berani berjumpa dengan orang lain. Bahkan dengan pasangan sendiri kita udah ngerasa malu. Kenapa? Karena Allah tutup aib kita. Dan biasanya orang begitu sudah dibuka aibnya, diketahui skandalnya, malu. Karena itu Ustaz Khairi dan semua sahabat Majelis Al-Kauni, kalau orang udah ketahuan aibnya, udah dikasih rompi oranye, kalau di KPK, itu jalannya nunduk. Kalau dulu di berita-berita, itu matanya ditutup. Atau mereka pakai topeng. Kenapa? Udah nggak berani lagi mereka ngangkat wajah itu. Jadi tanda dosa itu memberatkan punggung. Dan kepala itu pasti nunduk. Kalau kita ketahuan dosa kita. Nah, tanda-tanda taubat kita diterima adalah saat Allah Subhanahu wa taala sudah membuat kita berani lagi untuk tampil. Membuat diri kita ini menjadi ringan lagi untuk bisa tegak berdiri dan bisa ketemu sama orang lain. Jadi Allah cabut rasa malu di antara kita. Maksud saya adalah malu dengan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dan itu tanda-tanda semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik Ustadz, ya, untuk lanjut di pertanyaan selanjutnya Ustadz. Dari Ibu Nurmaningsih, ya. Izin bertanya Ustadz, semisal sudah melaksanakan ibadah seperti sholat duha dan juga sholat qiyamul lail, ya, ada perasaan atau berkata pada diri sendiri, alhamdulillah saya sudah melaksanakannya. Apakah ini termasuk berbangga diri atau segerakah untuk bertaubat? Jadi Ibu. Bagus itu kalau ucapkan dalam diri sendiri, dalam hati. Alhamdulillah saya sudah melakukannya. Terima kasih ya Allah. Semoga Engkau membuatnya saya senantiasa melakukannya, mengerjakannya. Usai tahajud dan witir, berdoa dan mengucapkan ya Allah, terima kasih Engkau sudah mudahkan aku mengerjakan ini. Usai bersedekah, kita berterima kasih pada Allah, ya Allah terima kasih Engkau sudah meringankan aku untuk bersedekah di hari ini. Jadi kalau kita memuji Allah atas semua kebaikan yang Allah ilhami, maka jawabannya adalah boleh. Kecuali kalau kita kasih tahu sama orang lain, tidak boleh. Amalan fardu boleh disiarkan. Saya ulang ya, amalan fardu silahkan disiarkan. Sementara amalan sunnah simpan aja, jangan ada orang yang tahu. Contohnya, Rasulullah kalau sholat fardu, maka Rasul perintahkan muazin untuk mengumandangkan azan dan iqamat. Tandanya siarkan. Kata Rasulullah kalau pergi ke masjid untuk sholat fardu, datang dari jalan yang lain, pulang lewat jalan yang lain. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu kalau sholat fardu itu kalian harus ikutan. Tapi kalau sholat sunnah lebih baik di rumah, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi sholat yang fardu itu siarkan, pamerin. Yang sunnah simpan baik-baik, jangan ada orang yang tahu. Nah, prinsipnya begitu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan mengamalkan. Silakan lanjut. Baik Ustaz. Nah ini tadi pertanyaan Bu Sri Mulyani sudah terjawab ya. Dari ini Ustaz berkaitan dengan sholat taubat tadi Ustaz. Kita lanjut di pertanyaan dari Pak Haddad. Nah, dari Pak Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz, apakah pandemi COVID yang melanda dunia sekarang ini tanda akhir zaman? Mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Haddad. Ya, pandemi COVID ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bisa jadi karena fabima kasabat aidihim, karena tangan kita sendiri, ulah perbuatan kita sendiri. Wa yafu an katsir, dan Allah mengampuni banyak sekali kesalahan kita. Jadi apakah Semeru itu adalah bagian dari dosa-dosa kita? Jawabannya bisa jadi iya.
Buat orang-orang beriman harus memperbanyak tazkirah, memperbanyak muhasabah diri. Boleh jadi ini adalah murka Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat pada Allah. Nah, tapi kalau buat orang-orang yang kafir, kalau mereka meninggal karena musibah, maka itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi kesempatan mereka untuk memperbaiki diri. Nah, kalau kita orang beriman, diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus beristighfar, harus bertaubat pada Allah dan makin dekat kepada Allah. Jadi apakah pandemi ini adalah tanda-tanda akhir zaman? Jawabannya iya. Jadi akhir zaman itu tadi saya sebutkan ketika saya bahas ayat 20, Unufukha fis-sur, Rasul saja mengatakan bahwa Israfil sudah meletakkan sangkakalanya di mulutnya dan dia sudah mengerjinkan dahi. Tanda dia sudah amat fokus untuk meniupkannya. Dan dia menatap ars, meminta izin oleh Allah Subhanahu wa taala, minta izin kepada Allah untuk meniupkan sangkakalanya. Lalu para sahabat merinding mendengarnya, lalu kemudian para sahabat mengatakan, kalau begitu apa yang kami lakukan, Rasul? Rasul mengatakan, katakanlah, perbanyaklah ucapan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 15 abad yang lalu sudah diberikan Rasulullah bahwa sudah amat dekat hari kiamat. Nah, apalagi sekarang, jadi semakin dekat kita dengan hari kiamat. Karena itu, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, syahadat. Dan mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Khairi. Ya, baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz dari Ibu Dwi Kartika. Apakah bisa mengirimkan zikir istighfar untuk orang tua yang telah meninggal, Ustaz? Jawabannya bisa. Tadi itu Rabbil firli wali walidayya wal mu'minina yaumi yaqumul hisab. Jawabannya boleh. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni orang beriman, laki-laki dan perempuan di hari setiap amal akan kau hisab. Jawabannya bisa. Surat 14 ayat 41, gampang diingat tuh. Balik aja 14 41. Baik Ustaz. Selanjutnya dari Ibu Atika Ustaz. Mau bertanya Ustaz, cara bertaubat dari meninggalkan sholat di masa lalu tapi lupa berapa jumlah sholat yang ditinggalkan. Itu bagaimana Ustaz? Jawabannya ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan silahkan qadha. Jadi setiap kali kita sholat fardu qadha. Pendapat yang kedua tidak diqadha tapi memperbanyak sholat-sholat sunnah. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Kami kaum perempuan diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqada saum puasa Ramadan yang tertinggal. Namun kami tidak pernah diperintahkan Rasulullah untuk mengqada salat. Sama-sama fardu. Saum Ramadan fardu, salat fardu. Tapi buat perempuan yang haid, perempuan yang nifas, mereka diperintahkan saum Ramadan qada, tapi salat tidak diqada. Nah, dalam urusan ini, saya berpendapat bahwa sholat itu tidak diqadha. Kalau sholat itu bisa diqadha, pasti Rasulullah perintahkan perempuan untuk mengqadha juga sholat. Karena posisinya sama-sama fardu, sama dengan saum Ramadan. Lalu bagaimana kalau kita sudah banyak sekali sholat-sholat yang kita tinggalkan di masa lalu? Caranya adalah perbanyak sholat-sholat sunnah. Karena sholat-sholat sunnah itu nanti akan melengkapi sholat-sholat fardu yang masih bolong-bolong. Demikian. Baik Ustaz. Nah, selanjutnya Ustaz dari Pak Minggus Ustaz. Ya. Pertanyaannya, apakah boleh jika sholat taubat dilakukan setiap hari Ustaz? Boleh, kapanpun juga boleh. Sehari mau berapa kali silahkan. Jadi kalau kita merasa kita berdosa, kita punya banyak kesalahan, perbanyak sholat taubat, jawabannya boleh. Kecuali di waktu-waktu haram. Waktu-waktu haram sholat kapan? Pada subuh tidak boleh. Pada asar tidak boleh. Kemudian saat matahari ada di atas, tepat di atas kepala, jadi istiwa tidak boleh. 3 waktu itu diharamkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Demikian Allah. Lalu selanjutnya Ustaz, ini masih berhubungan dengan sholat taubat dari Pak Arianto. Apakah sebelum sholat taubat harus melakukan mandi taubat terlebih dahulu? Jawabannya boleh iya, boleh enggak.
Jadi ini bukan amalan fardu, jadi amalan sunnah. Jadi sholat taubat dikerjakan mandi taubat terlebih dahulu. Dulu guru saya Kiai Haji Ahmad Saiful Wafat Ajul Arifin radhiyallahu an, beliau mengajarkan untuk melakukan mandi taubat saat baru bangun tidur. Jadi kalau pengen tahajud, bagusnya mandi dulu ya supaya segar. Itu juga diwasiatkan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham kepada saya. Kalau bangun tahajud, mandi Bob. Kalau saya malah jam sebelum tidur sudah siapkan, kata Ustaz Arifin. Semoga Allah merahmati beliau dan keluarganya. Saya sudah siapkan pakaian-pakaian nanti yang akan saya pakai untuk sholat tahajud. Seperti pengantin, saya siapkan. Termasuk tasbihnya, termasuk wewangiannya, gamisnya, kemudian imamahnya, semuanya saya siapin sebelum tidur, kata beliau. Dan begitu bangun, mandi dulu, biar segar. Nah, bagi yang bisa bangun pukul 3:30, silahkan. Yang bisa bangun pukul 3:15, silahkan. Yang bisa bangun pukul 3, silahkan. Nanti kalau semakin cinta, insya Allah semakin bisa bangun pagi mungkin. Ada orang yang Allah mudahkan, pukul 12:30 udah bisa bangun. Pukul 12 udah bisa bangun. Jadi mereka menikmati indahnya malam bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Ustaz. Nah, ini masih dari Ibu Sri Mulyani nih, Ustaz. Satu lagi saya belum lupa menyebutkan. Ketika mandi taubat itu, niat mandi karena Allah, dan guru saya tadi Kiai Haji Ahmad Saiful Wafat Ajul Arifin, beliau mengajarkan sambil guyuran pertama sambil doa Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzili. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzili. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzili. Kalau pakai gayung, setiap kali gayungan. Kalau pakai shower, maka setiap kali shower itu mengucur. Artinya, ya Allah, tempatkan aku di tempat yang penuh dengan keberkahan, dan Engkau adalah sebaik-baiknya yang menempatkan seorang hamba. Jadi, ini mudah-mudahan air bercucuran senantiasa mengalirkan keberkahan Allah pada diri kita. Gitu ya. Apakah ini pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW? Jawabannya saya belum ketemu hadisnya, dalilnya. Tapi dari ulama-ulama yang soleh, dari guru-guru kita belajar. Kita percaya bahwa beliau mengajarkan yang terbaik buat kita semuanya. Dan saya mengamalkannya. Silakan lanjut, Ustaz Akhiri. Baik, Ustaz. Selanjutnya masih dari Ibu Sri Mulyani ini, Ustaz. Mungkin kelanjutan dari pertanyaan tadi, Ustaz ya. Ya. Berarti kita boleh ya Ustadz berdoa untuk kehancuran orang yang berbuat zalim, sebagaimana ayat yang tadi Ustadz bacakan. Boleh. Sebagaimana surat Nuh ayat terakhir itu. Wala tazidiz zalimina illa tabara. Jadi jawabannya boleh, dan Allah sebutkan itu. Baik, Ustadz. Nah, ini ada dari Sydney, Ustadz. Pak Irfan Nurdin, Ustadz. Silakan. Dari sini, bagaimana caranya menghilangkan bayang-bayang dosa masa lampau, Ustaz? Jazakallah khair. Taubat saja Pak Irfan. Jadi bertobat kepada Allah, minta ampun atas dosa kita, baik yang lama maupun yang baru, yang sengaja maupun tidak, yang nyata maupun samar, yang kita sengaja maupun tidak, besar maupun kecil. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampunan Allah. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu. Mungkin nafkah yang tidak halal. Atau mungkin makanan yang haram yang kita konsumsi. Atau perbuatan bodoh yang pernah kita lakukan. Minta ampun sama Allah. Bertaubat. Maka tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapakah yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ali Imran ayat 135. Maka bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Minta ampun atas semua kelalaian. Mungkin perintah Allah yang kita abaikan. Sholat yang kita tinggalkan. Haji yang belum pernah kita kerjakan. Atau amalan-amalan fardu yang Allah suruh kita nggak kerjakan. Amalan-amalan haram yang Allah larang malah kita lakukan. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah terima tobat kita semua. Demikian Pak Irfan. Sehat Pak Irfan? Beliau ini di Sydney. Baik Ustaz, selanjutnya ini Ustaz dari Pak Tri Ustaz.
Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya mengenai qadha sholat tadi Ustadz. Apakah termasuk khilafiyah Ustadz? Iya, khilafiyah. Ya. Ini Khilafiyah ada tadi saya riwayat sebutkan dua pendapat. Ada yang mengatakan qadha. Jadi kalau kita merasa tidak nyaman, kalau habis sholat zuhur lagi 4 rakaat. Setelah sholat asar lagi 4 rakaat. Mau sholatnya di masjid, qadhanya itu atau sholatnya di rumah supaya tidak menimbulkan fitnah. Ada pendapat lain yang tadi saya sampaikan, tidak mengqadha, tapi diganti dengan amalan-amalan sholat sunnah. Dan itu yang pendapat saya condong yang kedua. Karena tadi hadis yang saya sebutkan. Memang khilafiyah. Jadi kalau Ustaz Abdul Somad dari ceramah-ceramahnya saya tangkap beliau berpendapat bahwa qadha. Kalau pernah meninggalkan sholat, qadha. Nah, berapapun banyaknya. Tapi kalau pendapat saya, tadi saya sudah sampaikan dalilnya, Aisyah tidak diperintahkan oleh Rasulullah mengerjakan qadha sholat. Meskipun puasa wajib diqadha buat perempuan. Demikian. Ustaz. Untuk selanjutnya nih Ustaz, dari kalau ini mungkin ke operator mungkin Ustaz ya. Ustadz, Zoom ini apakah bisa dilihat ulang di YouTube ya? Insya Allah bisa Ustadz ya. Bisa. Kalau nggak salah sih langsung sudah langsung tertayang di YouTube. Cek saja ya YouTube-nya Askar Kauni. YouTube-nya Askar Kauni. Ya. Biasanya dia langsung juga di YouTube. Dari Bu Kartika Ustadz. Ya. Dalam bertaubat apakah kita harus mengucapkan semua dosa yang kita lakukan? Boleh secara global, boleh secara detail. Jadi silahkan saja. Kalau kita ngerasa nggak nyaman, kayaknya kita pernah hilaf, pernah lupa, mungkin pernah kita makan di warung makan, lalu kemudian kita minta minum diantarin ke mobil misalnya, gelasnya, lalu kemudian mobilnya jalan, tiba-tiba kita baru sadar setelah berpuluh-puluh kilometer, ratusan kilometer, karena sudah beda kota, gelasnya ke bawah. Kita bingung bagaimana ngembaliinnya. Kita nggak ngerti bagaimana kita membayarnya. Bertobat pada Allah. Kalau model kayak begini, kalau bisa dikembalikan, kembalikan. Kalau nggak bisa, bersedekah. Bersedekah senilai dengan nilai gelas itu. Misal. Dan kemudian bertobat, minta ampun kepada Allah. Jadi, taubat itu bisa dibacakan secara detail, sehari-hari, bisa juga secara global. Ya Allah, ampuni dosaku yang besar maupun kecil. Sengaja maupun tidak. Lama maupun baru. Nyata maupun samar. Dahulu maupun sekarang. Jadi, taubat kepada Allah. Mau global, mau detail, jawabannya boleh. Silakan. Baik Ustadz, itu tadi mungkin pertanyaan terakhir Ustadz ya. Nah, untuk kesempatan ini Ustadz, kita mau menyapa relawan Askar Kauni Ustadz yang ada di Semeru Ustadz. Mungkin bisa memberikan kabar update-nya. Benar. Ya, kita pengen dengar bagaimana kondisi di sana ya. Jadi silakan. Langsung Ustadz Hilal. Assalamualaikum Ustadz Hilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Alhamdulillah. Jelas Ustadz Hilal, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Askar Kauni dimanapun antum berada, utamanya yang mengikuti kajian hari ini. Alhamdulillah, saat ini kita sedang berada di Kampung Renteng, salah satu tempat yang dampaknya sangat parah. Kita lihat di sini, tim Polri sedang membawa anjing pelacak untuk melakukan pencarian evakuasi. Ini terlihat rumah-rumah yang tertimbun oleh pasir, debu vulkanik. Jadi debu vulkanik ini bukan tanah, ini adalah debu vulkanik yang tinggi sekali sehingga rumah-rumah itu tertutup dan diduga masih banyak korban yang tertimbun. Tim Askar Kauni di tempat ini, insya Allah dari kemarin kami membantu warga untuk evakuasi. Ada warga yang pindah rumah karena tidak bisa lagi ditempatin. Ada warga yang hewan-hewan ternaknya sudah 4 hari atau bahkan 5 hari menjadi bangkai sehingga meminta bantuan dari kami tim relawan untuk menguburkan. Kemudian kami di sini juga membuka posko dapur umum. Hari ini kita serahkan kembali 600 paket. Setelah hari-hari sebelumnya kita juga memberikan paket-paket makanan yang sama. Kalau kita lihat di sebelah kiri kita ini adalah Semeru.
yaitu Semeru. Kita berada di lereng timur Semeru. Ada kurang lebih 900-an personil tim evakuasi gabungan, baik dari pemerintah maupun dari relawan umum. Kami mohon doa dari antum semua, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan di sini. Saudara-saudara kita yang kehilangan, Allah berikan ganti. Mohon bantuan dari antum, bantuan doa, bantuan apa saja di sini sangat dibutuhkan, baik itu makanan, obat-obatan, maupun perlengkapan-perlengkapan lainnya. Saya pikir itu, Ustadz Hori, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik Ustadz, ya Ini mungkin korban sudah tercatat semalam itu 43 jiwa dan masih banyak lagi yang hilang. Mungkin dari Isdok ada yang mau ditanyakan? Kalau saya malah pengen mengajak semua kawan-kawan yang ada di Majelis Al-Kauni ini, mari sama-sama kita berikan bantuan terbaik buat saudara-saudara kita di Semeru. Jadi tolong sampaikan kepada sanak, famili, kerabat kita semua yang masih selamat, kasih tahu bahwa yuk kita bersyukur pada Allah dengan cara meringankan beban saudara-saudara kita di sana. Kita lihat itu dari gambaran yang disampaikan oleh Ustadz Ilal, boleh ditayangkan lagi itu Masya Allah, itu pemandangan kayaknya memang sudah amat mengkhawatirkan buat kita semuanya. Bersyukur rumah kita masih utuh, bersyukur keluarga kita semuanya masih pada guyup, bisa berkumpul pada keluarga. Nah karena itu, yuk sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara ringankan penderitaan saudara-saudara kita korban erupsi Semeru ini. Semoga yang wafat Allah terima sebagai syuhada, yang masih tinggal semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kehidupan yang lebih baik lagi dari kehidupan yang sebelumnya. Dan tim Askar Kauni yang ada di sana, Ustadz Hilal, Bang Ical, Papi Denny, dan semua yang ada di sana, semoga Allah sehatkan, dan juga semua tim evakuasi. Semoga Allah berikan kekuatan, baik dari pemerintah maupun dari ormas-ormas yang turun di sana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga dan lindungi mereka semua di Semeru. Demikian. Amin, amin. Ya, mungkin Ustadz Hilal, ada yang mau disampaikan? Tambahan, Ustadz Ferry dan kawan-kawan lainnya, Askar Kauni membagi menjadi 2 titik. Yang pertama di tim evakuasi untuk membantu. Evakuasi ini berjalan kurang lebih ditetapkan oleh pemerintah sepekan ini untuk melakukan evakuasi, namun bisa saja diperpanjang. Dan yang kedua, kita pusatkan layanan kita di pengungsian. Jadi di pengungsian kita kirimkan tim psikososial, tim trauma healing, guru ngaji, baik di Pronojiwo maupun yang ada di Penanggal. Dan alhamdulillah kami juga diberikan kepercayaan Sinyalnya putus ya? Iya, sinyalnya mungkin satu. Baik, kita doakan. Ya. Pokoknya tim Askar Kauni di sana, nanti insya Allah masih beberapa hari ke depan masih di sana. Jadi bagi yang kawan-kawan pengen berinfak segala macam, silakan hubungi di ini, atau mungkin ada operator yang bisa tuliskan nomor rekening mana yang bisa kita infakkan. Ada pertanyaan bagaimana kalau mengirimkan tidak dalam bentuk uang. Nah sekarang karena kondisi di sana masih dalam kondisi hektik, masih berantakan, kalau barang-barang masih amat susah. Jadi apalagi kalau pakaian bekas, jadi ngebawanya dan ngirimnya saja mahal. Nah karena itu lebih bagusnya saya menyarankan infak dalam bentuk uang supaya bisa dibelanjakan dengan cara gampang. Dan di sana sudah Askar Kauni sudah bikin dapur umum segala macam. Ini saya lihat ada Ustadz Faisal kalau nggak salah. Beliau ini di Malang, beliau juga sudah pernah turun di sana. Ustadz Faisal boleh cerita kondisi di sana? Silakan Ustadz Faisal. Ini Ustadz Faisal dari Malang. Tolong dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Ustadz Bobi. Sudah lama nggak ketemu. Alhamdulillah. Tapi hati saya tidak bisa terpisah oleh Askar Kauni. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dari jamaah ngaji kami yang beberapa orang, beberapa taklim, sampai hari ini hampir 30 juta terkumpul Ustadz. Alhamdulillah. Untuk Semeru, dan insya Allah 15
juta kami kirimkan ke Askar Kauni, 15 juta lagi kami kirimkan ke teman-teman yang lain yang mereka biasa bekerja sampai berbulan-bulan. Ya. Sebagaimana waktu di gempa di Malang Selatan tengah tahun yang lalu, mereka bekerja sampai 4 bulan sampai diusir karena PPKM. Kalau tidak ada PPKM mungkin mereka masih tetap bekerja di situ, sehingga dana dari jamaah kami itu kami bagi 2. Dan alhamdulillah kami kemarin 2 hari di sana melihat sendiri bagaimana teman-teman Askar Kauni bekerja dan juga teman-teman dari ISN, Islam Selamatkan Negeri, yang kami bergabung di sana. Ya. Itu mereka berdua, baik ISN maupun Askar Kauni maupun relawan lain memang bersatu padu, berbagi peran apa yang bisa mereka lakukan. Dan sumbangan terbaik selain doa memang berupa uang, karena ini program jangka panjang. Sementara untuk sembako dan baju-baju menurut saya di stop karena persediaan sudah melimpah, dan kalau memang diperlukan dengan uang tadi bisa multiguna, begitu Ustaz. Ya. Ya. Jazakumullah Ustaz Faisal. Jadi Ustaz Faisal ini sudah turun ke lapangan, doakan juga saya insya Allah menyusul ke sana. Dan biasanya nanti kalau sudah agak aman, saya dengar juga sudah ngajarin ngafal Quran buat anak-anak ya Ustaz Faisal di sana ya, sebagai trauma healing. Yes. Iya betul Ustaz. Boleh Bahkan ceritakan? termasuk, ya alhamdulillah kami hari pertama itu seharusnya teman-teman waktu itu Askar Kauni belum ada agenda untuk mengajarkan Al-Quran, tapi teman-teman dari ISN atau Islam Selamatkan Negeri yang mereka kerjasama dengan Lazis, sahabat muda, yaitu anak-anak muda yang bersiap untuk trauma healing, tapi sampai jam 5 kedatangan mereka tidak datang, sehingga saya ditodong untuk mengajarkan, dan alhamdulillah situasinya sangat baik, ramai, dan antusias mereka. Baik. Ustadz Faisal boleh ditahan, kita akan kembali ke Ustadz Hilal. Ini terjadi erupsi kembali dan dilihat di kamera ini. Boleh operator tunjukkan kameranya Ustadz Hilal. Kita doakan mudah-mudahan erupsinya tidak kembali. Ya, terjadi erupsi kembali, sahabat, pagi ini, sehingga tim evakuasi kembali ditarik turun karena berbahaya. Tim Polri kembali, kita semua ditarik turun. Kita lihat itu ada erupsi kembali. Ini erupsi ke-4 berarti ya, semenjak kejadian. Nah, itu terlihat asap mengepul, jadi kita harus turun kembali karena dikhawatirkan awan panasnya bisa sampai ke tempat ini. Insyaallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin, insyaallah. Baik, hati-hati semuanya di sana, dan kembali itu di chat room sudah bagi kawan-kawan yang mau berinfak pagi ini, hari Jumat yang berkah ini, yuk sama-sama kita bantu saudara-saudara kita korban erupsi Semeru. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita dimanapun kita berada. Jazakumullah Ustaz Faisal, Ustaz Hilal, terima kasih. Silakan mengevakuasi diri, dan buat semua sahabat-sahabat Majelis Kauni yang ikutan, terima kasih buat santri-santri hebat Askar Kauni dimanapun berada yang sudah berinfak dengan harga terbaiknya, juga para donatur, sungguh luar biasa. Insya Allah kita akan masih terus berkhidmat buat korban Semeru selama beberapa hari ke depan. Demikian saya kembalikan ke Ustaz Khairi. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ya, jadi bagi tadi banyak juga yang menanyakan apakah minta nomor rekening ya. Tadi sudah dikirimkan operator untuk nomor rekeningnya, dan mungkin nanti juga akan diingatkan kembali ya yang sudah bergabung di grup. Jadi di Jumat yang berkah ini, marilah kita sisihkan harta kita untuk membantu meringankan saudara kita yang ada di Semeru. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, marilah dan kita ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Bobi Herwibowo. Kita doakan semoga Ustadz dan keluarga diberikan keberkahan dan kesehatan selalu. Amin. Dan juga tim Askar Kauni yang saat ini sedang berada di Semeru ya. Kita doakan semoga Allah jaga mereka dan Allah berikan kesehatan yang sempurna agar memberikan banyak manfaat kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena bencana di Semeru. Baik Bapak Ibu semuanya, marilah kita
tutup majelis pagi kita pada pagi hari ini ya dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Miftahul Khairi yang memandu acara pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesilapan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nila, saya pengusaha restoran. Nama saya Ningsih, profesinya ya ibu rumah tangga. Nama saya Afianto, profesi saya karyawan swasta. Nama saya Mubarok, profesi sebagai ojek online. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Orang tua yang bisa membawa anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Arti orang tua yang baik adalah mereka melahirkan dan membesarkan serta mendidik. Orang tua yang baik menurut saya itu, saya bisa memberi perhatian. Orang tua yang baik tuh yang bisa mempersiapkan semua untuk anaknya. Alhamdulillah. Insya Allah selama ini ya. Pernah. Alhamdulillah sudah. Terima kasih kepada orang tua asuh sudah membantu saya dan teman-teman saya yang di sini. Insya Allah kita akan semangat belajar Al-Quran lagi. Saya senang banget. Saya sudah belajar Al-Quran 8 juz. Terima kasih Umi, Abi. Kita sayang sama Umi Sami. Mereka pantas disebut orang tua yang baik. Semoga rezekinya tetap lancar, dosa-dosanya diampuni, dikumpulkan kita bareng-bareng di surga bersama. Ayah, bunda, kata Pak Ustadz, orang yang menyantuni anak yatim akan seperti dua jari ini bersama Rasulullah di surga nanti.